Kesehatan mental menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang seringkali kurang mendapat perhatian sebanding dengan kesehatan fisik. Namun, belakangan ini, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan mental menunjukkan perubahan yang positif. Di Indonesia, berdasarkan laporan kesehatan mental nasional dari Kementerian Kesehatan, sekitar 20% penduduk Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental, namun, hanya 9% dari mereka yang menerima perawatan medis atau psikologis. Hal ini terjadi karena masih ada stigma sosial terhadap kesehatan mental, serta terbatasnya akses ke layanan psikologis dan psikiatris di banyak daerah, terutama di luar kota besar. Tidak hanya layanan profesional yang dibutuhkan, tetapi juga dukungan sosial dari sesama individu yang memiliki pengalaman serupa. Banyak penderita gangguan mental merasa lebih terbantu ketika dapat berbagi pengalaman dan saling memberi dukungan dengan mereka yang memiliki masalah serupa. Next. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah membantu meningkatnya akses ke layanan kesehatan mental. Banyak aplikasi kesehatan, platform konseling daring, dan layanan telemedicine yang menawarkan solusi untuk individu yang membutuhkan bantuan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk berbicara dengan profesional secara anonim dan dari kenyamanan rumah mereka. Lalu aplikasi Mindwell ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan dua layanan utama, yaitu konsultasi profesional secara online dengan psikolog atau psikiater yang bersertifikat, dan juga ada komunitas dukungan untuk pengguna yang ingin berbagi cerita, mendapatkan semangat, serta merasa tidak sendirian dalam perjalanan pemulihan mereka. Dengan konsep ini, Manuel diharapkan menjadi solusi yang komprehensif dan memudahkan pengguna dalam mengelola kesehatan mental mereka. Sekarang kita masuk ke dalam tujuan. Di sini terdiri dari 5 tujuan. Yang pertama meningkatkan kesadaran, gimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan bagaimana menjaga keseimbangan mental dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada edukasi dan informasi, di mana memberikan edukasi yang dalam tentang tanda-tanda stres, cara mengatasi kecemasan, dan tips praktis untuk menjaga kesehatan mental melalui konten informatif dan menarik. Ketiga itu mengurangi stigma, di mana mengurangi stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental, juga menyediakan informasi yang akurat dan mendukung diskusi terbuka tentang topik ini. Yang keempat itu adalah mendorong aksi proaktif, di mana mendorong audiens untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam merawat kesehatan mental mereka, seperti mengikuti teknik relaksasi, media, meditasi, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Dan yang terakhir itu adalah menyediakan sumber daya, di mana menyediakan akses ke sumber daya dan layanan kesehatan mental yang tersedia, sehingga audiens dapat mengetahui di mana dan bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Next. Next kita masuk ke dalam spesifikasi produk atau proyek. Nah, jadi nama aplikasi itu adalah Mindwell, di mana Mindwell ini aplikasi kesehatan mental yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya melalui berbagai fitur yang mudah diakses. Fitur utama itu ada pertama itu ada konseling online, di mana sesi konseling dengan psikolog dan konselor profesional melalui chat, panggilan suara, atau video. Terus kemudian ada pilihan paket bulanan harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua itu ada jurnal syukur, di mana fitur yang mencatat hal-hal positif setiap hari yang terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan mental. Yang ketiga itu ada meditasi dan relaksasi, di mana panduan meditasi dan latihan pernapasan untuk membantu pengguna untuk mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Yang keempat itu ada artikel, video, dan edukasi, di mana konten edukatif tentang kesehatan mental, terus mengelola stres dan informasi tentang berbagai gangguan mental. Yang kelima adalah tes kesehatan mental, berupa quiz dan tes untuk membantu pengguna memahami kondisi mental mereka dan mendapatkan rekomendasi perawatan yang sesuai. Next. Next itu adalah keamanan dan privasi, di mana enkripsi end-to-end untuk setiap komunikasi dan kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pengguna. Platformnya itu tersedia untuk Android dan iOS, terus akses melalui web untuk pengguna yang lebih suka menggunakan komputer. Terus integrasinya itu integrasi dengan aplikasi lainnya seperti Google Fit dan Apple Health untuk memantau aktivitas fisik dan tidur. Dan yang terakhir ada dukungan pelanggan, di mana layanan dukungan 24/7 melalui chat dan email. Next.
segmentasinya kami menggunakan dua target yaitu mahasiswa dan pekerja. Mahasiswa itu adalah di mana mahasiswa itu membutuhkan informasi untuk memanage stres, kecemasan yang bersifat informal. Pertama mereka kan mahasiswa harus mandiri. Serta mahasiswa itu memerlukan forum yang di mana tuh eh, di dalam forum tersebut itu banyak mahasiswanya yang mengalami pengalaman kurang lebih serupa. Berikutnya ada pekerja yang pekerja ini memiliki kebutuhan yang antara lain eh, cara mengelola burnout dan menjaga keseimbangan antara hidup dan kerja seperti work-life balance ibarat kata. Dan lalu juga membutuhkan solusi yang praktis eh, me- dalam edukasi kesehatan tanpa mengganggu jam kerja. Mengingat pekerja ini juga jam kerjanya cukup sibuk dibandingkan mahasiswa. Untuk nadanya kita mengambil salah satu lagu dari YouTube yang bisa merelaksasi pikiran, yaitu terdapat tiga nada yaitu ambient, natur dan natur atau ke alaman dan juga relax. Ambient itu mendukung menciptakan ruangan di mana pengguna merasa merasa didengarkan dan dipahami serta membutuhkan kenyamanan emosional. Kedua adalah alam yang di mana alam ini membantu mengingatkan ketenangan di alam serta melupakan eh, istilahnya merilekskan pikiran jauh dari tekanan sehari-hari. Dan ketiga adalah relax yang dimana memberikan kesan ramah bersahabat yang mendukung juga eh, konsultasi yang tanpa tanpa rasa formal atau informal. Berikutnya pesan. Dari rencana konten Mindwell, pesan yang ingin di-highlight itu ada tiga. Yang pertama, kesehatan mental penting dan dapat dijaga mulai dari langkah yang sederhana. Mindwell ini akan membantu jaga kesehatan mental dengan menyediakan tips yang mudah dilakukan saat bekerja atau kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan mental bisa dimulai dari hal kecil dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, Mindwell hadir dalam memberikan dukungan dan motivasi. Melalui quotes motivasi dan akses kepada terapis, Mindwell selalu mendukung dan membantu mahasiswa dan pekerja tetap termotivasi meskipun ada tekanan. Lalu yang ketiga, Mindwell menyediakan profesional yang siap membantu kapan dan di mana saja. Mindwell menyediakan layanan terapi online yang fleksibel, sehingga siapa saja yang membutuhkan dapat langsung mendapat dukungan psikologis. Next. Lalu berikutnya ada pesaing. Pesaing Mindwell itu ada dua, yaitu Halodoc dan Olodokter. Halodoc ini adalah platform kesehatan medis online yang kini mulai memperluas layanannya ke terapi psikologi melalui chat atau video call. Namun, Halodoc ini belum terlalu fokus ke psikologis. Lalu yang kedua itu ada Halo Dokter. Halo Dokter adalah platform kesehatan medis online yang fokus pada penyakit umum dan tidak ada eh, terkait psikologis. Next. Selanjutnya untuk KPI, kami membagi jadi tiga bagian. Yang pertama itu ada media sosial, di mana kami ingin meraih engagement rate, yaitu jumlah interaksi sebanyak 0 sampai 50 per postingan, termasuk like, comment, dan share. Terus selanjutnya ada reach and impressions, total orang yang melihat konten dan frekuensi mereka melihat 100 sampai 200 impression. Yang ketiga ada pertumbuhan followers dari 0 sampai 50 peningkatan jumlah followers baru di platform seperti Instagram per bulan. Selanjutnya untuk aplikasinya, eh, kami menginginkan indikator jumlah pengguna yang rutin untuk menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada total unduhan aplikasi per minggu atau per bulan. Selanjutnya ada frekuensi konsultasi online di mana total frekuensi per minggu atau per bulan. Selanjutnya pemanfaatan fitur komunitas atau jumlah diskusi atau aktivitas di komunitas dalam aplikasi. Terus yang terakhir ada campaign. Kami ingin meningkatkan konversi dan kampanye, persentase audiens yang berinteraksi dengan kampanye kampanye sehat mental, sehat total, dan mengunduh aplikasi atau memulai konsultasi. Dan yang kedua ada share rate, di mana persentase konten kampanye yang dibagikan ulang oleh audiens. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.